Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, saya Singgih Panjali dengan NIM 415181200041, mahasiswa Universitas Mercu Buana, mata kuliah Proyek Data Science. Pada video hari ini, untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Proyek Data Science, saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah Proyek Data Science, yaitu pertanyaan nomor 1, 2, dan 4. Baik, untuk pertanyaan nomor 1 yaitu sebutkan algoritma data science yang lain yang Anda pahami dan jelaskan mengapa. Untuk nomor 1, yang saya pahami yaitu algoritma Naive-Bayes. Adalah algoritma yang mengklasifikasikan data menggunakan metode probabilitas dan statistik yang bertujuan memprediksi peluang di masa depan berdasarkan kejadian atau data di masa lampau. Nah, ciri utama dari algoritma Naive-Bayes ini adalah asumsi yang kuat pada independensi dari masing-masing kejadian. Beberapa kegunaan Naive-Bayes yaitu antara lain untuk mengklasifikasikan dokumen teks, otomatisasi diagnosa medis, dan mendeteksi serta menyaring spam. Adapun kelebihannya antara lain yaitu dapat digunakan untuk data kuantitatif dan data kualitatif. Perhitungan yang cepat dan efisien, tidak memerlukan jumlah data yang banyak, tidak perlu data training yang banyak, dan kode yang sederhana jika menggunakan bahasa pemrograman. Di samping itu ada kekurangan dari Naive-Bayes, yaitu apabila probabilitas bernilai 0, maka probabilitas pada prediksi juga akan bernilai 0. Untuk bagian B-nya yaitu jelaskan algoritma data science berdasarkan jenis pengelompokannya. Nah, berdasarkan jenis pengelompokannya itu ada 6, yaitu ada classification, regression, association, clustering, kemudian dimensionality reduction, kemudian ada reinforcement and deep learning. Nah, jadi untuk klasifikasi itu digunakan untuk melakukan klasifikasi suatu data termasuk dalam suatu kategori tertentu. Untuk regresi digunakan untuk melakukan proyeksi nilai berdasarkan pola data yang sudah ada. Asosiasi digunakan untuk melihat keterkaitan dan hubungan antar data. Untuk clustering digunakan untuk melihat pola pengelompokan data berdasarkan ciri-ciri yang mirip. Nah, untuk dimensionality reduction digunakan untuk mengurangi jumlah dimensi yang kompleks menjadi sederhana agar dapat memudahkan dilihat secara visual, digunakan untuk perhitungan yang lebih sederhana. Reinforcement and deep learning digunakan untuk membuat sistem berpikir dan memiliki kecerdasan seperti manusia. Misalnya bisa membedakan gambar, computer vision, bisa membedakan kalimat dan kata, ataupun NLP, natural language processing, dan kecerdasan buatan lainnya misalkan seperti chatbot. Nah, untuk C-nya, jadi dasar pemilihan sebuah algoritma untuk sebuah studi kasus. Jadi sebelum kita menggunakan algoritma, kita ada dasar-dasarnya sebelum untuk memilih algoritma yang tepat dalam sebuah studi kasus, yaitu kita juga dapat mendefinisikan ilmu data sebagai proses menemukan pola yang sebelumnya tidak diketahui dalam data menggunakan metode iteratif otomatis. Nah, penerapan algoritma pembelajaran yang canggih untuk mengekstraksi pola yang berguna dari data, membedakan ilmu data dari teknik analisis data tradisional. Banyak dari algoritma ini dikembangkan dalam beberapa dekade terakhir dan merupakan bagian dari pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan.
Jadi ada beberapa algoritma didasarkan pada dasar teori probabilistik, Bayesian, dan analisis regresi yang berasal dari ratusan tahun yang lalu. Algoritma iteratif ini mengotomatiskan proses pencarian solusi optimal untuk masalah data yang diberikan. Nah, berdasarkan masalah, dataset diklasifikasikan ke dalam tugas-tugas seperti klasifikasi, analisis, asosiasi, pengelompokan, dan regresi. Nah, setiap tugas ilmu data menggunakan algoritma pembelajaran khusus seperti pohon keputusan, jaringan saraf, KNRS, ataupun KNN, dan pengelompokan K-means, dan yang lain-lain. Dengan meningkatnya penelitian tentang ilmu data, algoritma semacam itu meningkat, tetapi beberapa algoritma klasik tetap menjadi dasar bagi banyak aplikasi ilmu data. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan beberapa jenis data scientist tasks, yaitu ada klasifikasi, regresi, asosiasi, clustering, kemudian ada dimensionality reduction. Nah, yaitu digunakan untuk melakukan klasifikasi suatu data termasuk dalam suatu kategori tertentu. Regresi digunakan untuk melakukan proyeksi nilai berdasarkan pola data yang sudah ada. Asosiasi digunakan untuk melihat keterkaitan dan hubungan antar data. Pengelompokan digunakan untuk melihat pola pengelompokan data berdasarkan ciri-ciri yang mirip, dan dimensionality reduction digunakan untuk mengurangi jumlah dimensi yang kompleks menjadi sederhana agar dapat memudahkan dilihat secara visual. Server digunakan untuk perhitungan yang lebih sederhana. Nah, kemudian pertanyaan B itu adalah CRISP-DM. CRISP-DM itu kepanjangannya adalah The Cross Industry Standard Process for Data Mining. Jadi suatu data analisis tidak pernah hadir dari proses sesaat, namun dari proses matang yang diguide oleh standar yang tinggi. Statement penulis di atas sangat terbuka untuk diperdebatkan, namun untuk bagian standar dari pernyataan tersebut, penulis yakin semua pihak akan sepakat. Hal inilah yang memotivasi penulis dalam artikel ini menyampaikan CRISP-DM sebagai salah satu standar data mining. Nah, CRISP-DM bukan merupakan satu-satunya standar dalam data mining, namun merupakan yang terpopuler saat ini. Jadi berdasarkan hasil polling Data Science PM, CRISP-DM digunakan 2-3 kali lebih banyak dari 4 rata standar yang paling banyak digunakan. Ini yang C, sebutkan tahapan yang ada di data science process. Jadi tahapannya itu ada, yang pertama itu ada business understanding, yang kedua ada data understanding, yang ketiga ada data preparation, yang keempat ada modeling, yang kelima ada evaluasi, dan yang keenam ada deployment. Nah, jadi keenam tahapan ini merupakan tahapan dari CRISP-DM yang nantinya tahapan-tahapan ini akan berjalan ketika kita menggunakan algoritma CRISP-DM. Gitu. Jadi ada 6. Nah, lanjut ke nomor 4, yaitu adalah tahapan modeling development pada proyek data science. Nah, jadi model itu adalah deskripsi atau knowledge berkualitas yang dibangun oleh sistem atau proses dari kalkulasi dan prediksi yang berterima. Kata sifat berterima di sini mengacu pada sedikitnya beberapa hal ya, yaitu technical correct ataupun economical correct pada penelitian ekonomi. Nah, pada gambar ini itu algoritma pada gambar di atas secara umum terbagi menjadi 2 kelompok. Nah, jadi pada gambar ini terbagi menjadi 2 warna, yaitu dari biru tua ke biru muda, kemudian dari hijau muda ke hijau tua. Gitu. Nah, terbagi menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok algoritma berwarna biru merupakan algoritma supervised learning, sedangkan yang berwarna hijau itu unsupervised learning. Nah, jadi supervised learning merupakan algoritma yang memerlukan target ataupun dependent variable. Sedangkan yang unsupervised learning tidak menggunakan target dan dependent variable.
Jadi proses modeling adalah saat paling menyenangkan dalam proses pengolahan data. Karena ide dan inovasi baru sangat berperan pada tahap ini. Suatu dataset yang telah dipreparasi dengan baik dapat diolah dalam lebih dari satu jenis algoritma dan dapat memberikan knowledge yang berbeda-beda. Jadi pada tahap modeling itu kita itu dapat nanti outputnya itu bisa berupa visualisasi data ya yang nantinya bisa menghasilkan knowledge yang berbeda-beda. Nah, untuk pertanyaan B, bagaimana cara memvalidasi model pada data science? Validasi model. Validasi model yaitu proses pengolahan data adalah data validation ataupun validasi data. Validasi data akan sangat penting mengingat pentingnya keakuratan data yang akan diberikan oleh tim-tim terkait. Validasi data adalah praktik memeriksa integritas, akurasi, dan struktur data sebelum digunakan untuk operasi bisnis. Hasil operasi validasi data dapat menyediakan data yang digunakan untuk analisis data, intelijen bisnis, atau melatih model pembelajaran mesin. Nah, lebih lanjut terkait dengan validasi data yang senantiasa dilakukan oleh para praktisi data, yaitu yang pertama pemeriksaan tipe data. Nah, pemeriksaan tipe data mengkonfirmasi bahwa data yang dimasukkan memiliki tipe data yang benar. Misalkan field atau isian data mungkin hanya menerima data numerik. Gitu. Yang kedua itu pemeriksaan format data. Banyak tipe data mengikuti format standar tertentu. Kasus penggunaan yang umum adalah kolom tanggal yang disimpan dalam format tetap seperti years, month, and date, ataupun date, month, years. Prosedur validasi data yang memastikan tanggal dalam format yang tetap membantu menjaga konsistensi data dan waktu. Nah, yang ketiga itu ada pemeriksaan konsistensi dan pemeriksaan keunikan. Nah, pemeriksaan konsistensi adalah jenis pemeriksaan logis yang mengkonfirmasi bahwa data telah dimasukkan dengan cara konsisten secara logis. Nah, yang keempat, salah satu cara konkret validasi data di antara cara yang paling dasar dan umum penggunaan data adalah dalam program spreadsheet seperti Microsoft Excel dan Google Spreadsheet. Di Excel dan di spreadsheet, proses validasi data adalah fitur terintegrasi yang langsung. Excel dan spreadsheet keduanya memiliki item menu yang terdapat sebagai data dan validasi data. Dengan memilih menu validasi data, pengguna dapat memilih tipe data tertentu atau validasi batasan yang diperlukan untuk file atau rentang data tertentu. Nah, C. Apa kegunaan dari data visualisasi? Fungsi visualisasi data dibandingkan menggunakan tulisan. Jadi kita visualisasi data menjadi metode yang sering digunakan karena dianggap bisa menyampaikan informasi lebih mudah dipahami. Hal itu dikarenakan kinerja visualisasi dapat mengkonversikan kumpulan data menjadi sederhana untuk disajikan dan menarik pastinya. Tidak hanya mudah dipahami, visualisasi data ternyata memiliki berbagai fungsi. Mengutip Harvard Business Review, berikut fungsi-fungsi dari visualisasi data. Di antaranya yang pertama itu memudah pemahaman data. Yang kedua meningkatkan pemahaman tentang operasional bisnis. Yang ketiga meningkatkan nilai produk dan jasa. Dan yang keempat memperdayakan orang dengan advance analitiknya. Nah, yang terakhir yaitu apa tugas paling menantang, challenge task dalam sebuah proyek bagi seorang data scientist. Sebenarnya challenge yang paling menantang bagi seorang data scientist adalah ketika kita menemukan titik jenuh, kemudian dibarengin dengan deadline, dengan waktu yang terbatas. Jadi pada momen-momen tertentu kita itu emang sedikit kerepotan ketika kita sudah menemukan momen yang jenuh ditambah dengan
waktu yang tergesa-gesa ataupun terburu-buru. Nah, pada saat itu kemungkinan kita tidak akan bisa fokus ataupun fokus kita akan berkurang dan menjadi tidak tenang. Nah, begitu. Mungkin itu adalah tugas yang paling menantang ataupun tantangan dalam untuk menjadi seorang data scientist. Baik, terima kasih untuk soal nomor 1, 2, dan 4 sudah saya jelaskan. Semoga penjelasan dari pertanyaan yang ada di ujian akhir semester mata kuliah proyek data science bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.